yang bilang kakak ini pendangdut yang ngaku kehilang perawannya oleh guru spiritual. Jam 2 malam dia bangunin dengan alasan ajarin, katanya kan bilang ke ayahku itu ajarin anaknya buat bangun malam ngaji. Dan aku pikir ngaji bener ya. Aku mau nginep di rumah ponakannya dia kan. Nah terus dia nelpon, mungkin pura-pura atau gimana, nggak diangkat nih. Yaudah kalau gitu kita ke hotel aja, dia bilang. Yang terakhir aku ingat aku ditepakin. Bangun-bangun, bisa nggak jadi gelangnya buruan? Lebeu, meledak. Hai guys, welcome back di YouTube channel aku di Ngomel Ngobrol bareng Amel. Nah, sekarang kita lagi kedatangan bintang tamu. Ada yang tahu nggak nih siapa bintang tamunya? Yang pasti bintang tamunya itu yang terkenal dan dia tuh jago nyanyi dan juga dia penyanyi. Siapa lagi kalau bukan Kak Ozzy Zoli? Yeay! Selamat datang guys. Selamat apa deh? Datang. Untung nggak salah loh panggilnya. Oh, kenapa emang? Ozzy Zoli, nggak pakai C ya? Emang apa tuh? Ozzy Zoli. Oh. Aduh, kurang connect aku ya. Tapi by the way, kita hari ini kok bisa samaan ya? Iya loh, padahal Ini- kita nggak janjian Iya, ya. nggak ketemu dulu tadi, tahu-tahu kok sama. Berarti menandakan bahwa itu seumuran kita. Kita menolak tua ya, Shay. Iya. Oke, aku pengen tahu nih kabar kakak kayak gimana nih sekarang? Alhamdulillah baik, sehat. Udah. Kakak kesibukannya sekarang tuh apa kak? Kalau boleh tahu? Kesibukannya apa ya? Sekarang sih karena lagi libur dulu ngejob, jadi fokus ke usaha sih. Aku ada usaha gitu. Usaha apa tuh kak? Usaha jual beli. Apa nih? Rada ambigu nih. Usaha jualan. Jualan sih masih lancar aja. Maksudnya jualan apa kak? Wah, harus. Ini masih awal tapi udah berat ya say. Enggak. Jualan perdagingan. Oh. Daging yang kenyal-kenyal. Bentar dulu nih. Apa nih maksudnya? Daging wagyu. Oh. Ya, itu kan ada kenyal-kenyalnya ya, say. Gitu. Otak gue berarti ya. Karena kalau aku tuh sudah terkontaminasi dengan narasumber yang datang ke sini. Ah, bener nih. Iya. Apa nggak kebalik? Enggak. Justru aku banyak belajar dari cara ini, cara itu. Tapi ya udah dipraktekin. Belum. Masih takut. Jadi profesi kakak sekarang jual beli. Enggak, aku jualan, ada usaha karena kan lagi libur ngejob. Mungkin bulan depan sih udah ada schedule yang masuk. Jadi daripada diem kan, aku buka usaha sate taichan. Mampir dong nanti ya. Oh, di mana tuh, Kak? Di Jalan PKP Ciracas, Jakarta Timur kok. Jauh bener. Iya, say. Nah, sedangkan aku dari Bekasi ke sini. Waduh. Lebih jauh. Oh, kakak di Bekasi? Iya, aku di Bekasi. Oh, aku juga pernah tinggal di Bekasi dulu. Oh ya? Iya, Oh, di mananya? di Kemang. Emang Bekasi ada Kemang? Ada, Kemang Pratama. Oh, aku baru tahu loh. Oh, kakak emang- Anjay, orang Kemang. Wih. Gue pertama kali menincakkan bumi di Bekasi, Pluto itu ya. Iya, emang benar itu jalurnya parah. Itu di Kemang karena Oh. saudara gue di sana. Itu. Tapi sekarang udah kesini ya, pindah ya, Iya, Say? udah hijrah. Udah hijrah ke planet yang sebenarnya ya. Iya. Oke, kita tanya nih. Aku mau tanya ke kakak, kakak tuh bener nggak sih jadi tulang punggung keluarga? Iya, betul. Aku dari kecil sih udah jadi tulang punggung keluarga sih. Nggak tulang ekor, Kak?
Ih lucu ih. Nggak tulang ekor kan biar bisa digibas-gibas gitu loh. Oh, kalau tulang ekor sih itu beda kerjanya. Oh, yang sambil nungging gitu ya. Aduh. Terus katanya kakak itu pernah ngalamin kerja yang aneh-aneh ya? Aneh-anehnya gimana ya? Justru aku mau tanya nih. Sebenarnya Tapi sih sebelumnya aku tuh ngelihat kakak, aku kan by the way aku baru pulang dari Jepang. Nah, Aku tuh lihat kakak tuh kayak gue kayak masih ada di Jepang deh ini. Iya. Seriusan. Karena di Jepang kan aduh. Karena di Jepang banyak yang jual-jual kostum-kostum yang kayak gitu. Oh, Yang kayak kakak pakai. kalau aku tahu dia habis dari Jepang, aku minta oleh-oleh. Ada oleh-oleh, udah nggak ada. Udah kemana? Aku sih oleh-olehnya nggak akan baju, say. Mainan. Oh, apa itu yang gitu-gitu itu ya, getar-getar. Yang ada getar-getar gitu kan. Tapi aku selama di Jepang nggak lihat ada kayak gitu sih, Kak. Karena kamu nggak nyari. Kalau aku Mungkin kesana, kali ya. pasti aku yang nyari gitu. Tapi banyak loh Kak baju yang kayak gini. Cuman aku tadinya mikir kan, pengen loh beli baju. Tapi aku mikir, buat apa anjir gak kepake? Gak apa-apa. Siapa tahu nanti kalau misalnya udah married kan bisa kepake. Aduh. Ya kan? Aduh. Bener nggak? Masnya, istrinya suka pakai cosplay apa? Polisi? Oh sama. Tapi kayak gitu kan biasanya tergantung sama cowok gak sih? Ya tergantung sih. Tapi rata-rata menurut aku Mau aja kali ya? iya mau aja sih. Cuman Soalnya mereka ada yang jaim kali. Soalnya belum pernah dicoba, jadi gue gak tahu nih Kak. Jadi gue harus banyak nanya nih. Enggak sih, kadang kalau nanya juga mungkin malu ya, ada Hmm. cowok yang malu. Tapi kalau misalnya surprise, tiba-tiba di kamar udah pakai kostum, ya kan baju dinas. Oh gitu caranya. Iya gitu, surprise. Oh gitu. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan tadi Kak. Kakak katanya pernah kerja yang aneh-aneh. Apa tuh Kak kalau boleh tahu? LC sih aku. Dulu pernah jadi LC tapi nggak lama dan dulu tuh dibilang aneh ya mungkin aneh ya karena kan rata-rata mandang LC itu kan kayak gini ya. Nah terus jadi aku jadi LC itu ngindarin cowok toksik sebenarnya. Ngindarin cowok toksik, aku ke suatu pulau gitu kan. Karena yang satu ini benar-benar apa ya manipulatif gitu. Jadi kalau depan keluarga dia kayak yang bener terus minta maaf, toksik lah menurut aku. Nah aku pikir dulu sempat aku putusin terus dia bilang gak mau, akhirnya dia ngerayu keluarga gitu. Aku tipe orang yang gak mau ngebuka aib pasangan kan gitu. Akhirnya ya udah ceritanya aku kabur lah dan jadi LC. Aku juga nanya ini kerjanya apa karena waktu itu masih rada takut dan nggak pernah tahu kan gitu kerjanya apa gimana. Nah nggak lama di situ bahkan aku tahu banget bahkan kayak aku minum bir aja nih 1 gelas udah keleyengan gitu. Oh nggak kuat minum. Tapi itu belajar. Sekarang mah. Kalau sekarang mah sama juga. Gitu tapi nggak lama karena abis itu ada tamu, aku dapat tamu yang ngelarang minum, ngerokok gitu. Terus tamunya tuh jarang datang. Terus dia bilang ya udah kamu nggak usah kerja gitu, kamu diam aja, saya bayar jam-jaman kamu. Ya termasuk beruntung sih selama jadi LC di sana. Terus dia pulangin. Oh ditebus juga? Iya ditebus. Karena kontrak kali ya? Iya kontrak. Terus aku ada bote-bote, ada ngebohong juga sih sebenarnya. Harus tebus berapa, misal harus tebus 12 juta, aku bilangnya 30. Ya kan lumayan kan cuan, harus pinter say. Betul. Tapi kalau boleh tahu itu di mana? Di Jakarta atau di luar? Ya, di luar. Gitu di luar. Tapi kan itu 2000 berapa Kak? Itu udah lama 2013 Iya 2013 abis itu kan jadi memang bentar. itu masih polos. By the way emang kakak umurnya berapa? 2013 kayaknya gue masih SD loh Kak. Masa sih? Kayaknya ya. Ya nggak sih?
Tidak. Berapa nih? Aku 32. Oh, tapi enggak ini sih. Enggak apa, lebih kelihatan 35 sih sebenarnya. Karena mungkin pakaiannya masih suka yang unyu-unyu kali Nah, ya. itulah untuk ini kan, untuk membohongi publik sebenarnya. Tapi enggak sih. Ada teman aku yang seumuran aku, dia tapi ganti KTP, ganti umur gitu. Oh, bisa. Ya mungkin bisa Oh. bisa kali. Mau dong. Terus Langsungnya ngaku 17 gitu. aja Tapi nanti. aku tanya kan, untuk apa? Dia bilang malu umur segini belum menikah. Lah ngapain gitu kan mikirin yang omongan tetangga. Aku pikir dengan umur segini ya kita harusnya bersyukur gitu. Gitu pemirsa. Tapi berarti kalau kayak gitu kan kata kakak tuh dibayar sama klien kakak nih. Ya, Berarti hitungannya kayak simpenan gitu nggak sih? itu sih jadi kita tuh jadi pacaran. Tapi memang dia jarang banget nemuin gitu. Tapi itu orang baik banget sih sebenarnya. Udah dia langsung ketemu keluarga aku mau nikah. Tapi waktu itu aku masih Belum mau. gimana sih belum mau, terus masih pengen main-main ya kan. Tapi kalau mikir sekarang sih kenapa ya gue nggak nikah waktu itu kan. Lalu dia janjiin uang berapa ratus juta, terus mau bintang tamunya siapa, pokoknya pesta di mana gitu kan. Terus dia tanya, ayo kapan nikah, ayo kapan, karena dia tipe orang yang nggak mau jinah kan. Tapi bukannya Jina enak ya? Iya ya, bodoh banget ya. Soalnya dari bintang tamu yang lain tuh, karena katanya rasanya beda. Kalau udah nikah Iya, tuh tapi, rasanya beda. Kalau nikah tuh kayak ada hambar-hambar gitu. Kalau udah bosen ya tiap hari, masa sih? Justru aku nanya ini. Aduh, aku gak mau nikah deh kalau gitu, ntar rasanya gak enak. Anjir. Oh, tapi jangan. Harus ada penerus kan. Iya, jadi si abangnya itu baik banget gitu. Bahkan kayak ciuman sama aku tuh enggak. Jadi dia bener-bener pengen Baik nikah. Dia pengen nikah. Enggak, udah biarin Kak. Dia pengen nikah, terus aku bilang nanti gitu. Tapi dia bilang ayo berapa tahun lagi. Terus aku bilang aku punya hobi nyanyi, aku pengen dulu dibikinin single apa segala macam ya gitu. Dia bilang udah aku modalin, dia bilang gitu kan. Terus dimodalin, terus aku mikir lagi dia bilang ya udah saya modalin tapi cukup modalin aja, nggak promosi, kata dia nggak promosi. Kamu setelah nikah udah nggak ngapa-ngapain dah. Aku kan nalurinya masih pengen kerja, terus aku dari dulu pengen jadi penyanyi ya kan. Kata aku, kok enggak aku mending berusaha sendiri gitu kan. Entah itu nantinya jadi ataupun enggak, aku yang penting udah usaha gitu loh. Dia kecewa, nggak lama sebulan dari situ dia nikah, dan apa yang dijanjiin ke aku kayak uang maharnya, terus kalungnya, terus gedungnya dan bintang tamunya itu jadinya dia rayain sama yang baru gitu. Gitu. Memang anjing. Walaupun tapi kayak aku juga kalau jadi kakak nggak terima sih. Iya. Emang anjing, boleh kata kasar nggak, emang anjing. Gue tahu lo punya duit, tapi ya nggak langsung dibalas gini juga. Iya, dia balas gitu tahu. Tapi ya nggak apa-apa daripada misalnya kita nikah dengan uang banyak tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dia bilang harus diam di rumah, terus pulang kampung terserah dia. Ya kita mau ngapain? Ya kan? Uang banyak kita nggak bisa happy-happy. Terus jangankan gitu deh, waktu selama pacaran aja aku tuh kalau ke salon bodyguardnya 3. Buset. Anjrot. Bodyguard 3. Dan terus pada waktu itu aku janjian ceritain sama temen. Oke, dia izinin, tapi kan kita mau gibah ya gitu kan, gibah. Nah, bodyguardnya tuh deket banget, jadi aku bingung mau ngomong apa, jadinya kan ya nggak enjoy gitu. Tapi kan kita juga bukan burung yang dalam sangkar ya sih ya. Walaupun sangkarnya sangkar udah seks banget kali ya. Anjrot. Tapi tau nggak? Itu tuh aku mau dijadiin istri yang ke-7 tahu. Buset. Aku baru ketemu satu pesawat waktu kemarin ada aku ada nyanyi kan. Aku nggak mau sebutin karena orangnya terkenal. Ada nyanyi, terus dia di pesawat duluan karena dia di kelas bisnis di awal kan, di pertama. Terus aku ngeliat, terus dia
hey, terus aku, hah? Jadi kayak kikuk gitu loh. Iya, karena udah lama gak ketemu. Iya, jadi kikuk gitu. Akhirnya, Balikan dong. tapi refleks tiba-tiba aku salaman gitu. Terus abis itu aku jalan lagi, ngapain gue salaman ya? Gitu. Tapi emang karena udah kebiasaan baik tuh nggak bisa dihilangin. Walaupun orang udah ya begitu lah ya. Nah, dari pengalaman kakak kayak gitu dari percintaan, terus kan kakak kan hijrah pengen jadi penyanyi. Nah, selama kakak jadi penyanyi tuh kakak pernah nggak sih diiming-imingin sama produser kayak oke, gue bikin lu naik, tapi lu ngawe mulu ya sama gue gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi balik lagi, daripada gue sama dijanjiin gitu sama produser dan nggak jelas, maksudnya nggak jelas, belum tentu kita naikinnya yang lain ya. Belum tentu kita naik kan. Mending aku mikir, mending aku kayak yang dulu sama yang dulu aja kalau kayak gitu. Ya kan? Nah, terus waktu itu sih ada yang bener-bener bikin aku sakit hati, itu bukan produser tapi pencipta lagu. Jadi aku udah ngisi suara, dia udah bilang bla bla bla, ini cocok lagunya buat kamu gitu bilang kan. Dan aku udah nganggap dia tuh kayak kakak sendiri gitu, ya kan? Kita ngumpul bareng, pokoknya makan bareng segala macam. Nah, tiba-tiba dia bilang gini, pas lagunya udah jadi banget nih. Dia bilang, "Ini lagu udah jadi," katanya, "tapi ada yang beli." Gitu. "Mau ada yang beli nih. Tapi nggak apa-apa, aku kasih ke kamu. Kalau ini dijual, ini 20 juta waktu itu ya. Ini 20 juta sama kamu gratis aja. Tapi aku minta gini." Dan dia tuh dalam keadaan cuman pakai kolor Bali gitu ya. Kolor Bali. Dan dia tuh kelihatan udah ngaceng beneran. Terus aku kaget, shocknya tuh karena aku nganggap dia tuh sebagai abang. Iya. Aku kaget. Akhirnya, oh ya udah, jual aja, aku bilang gitu, jual aja. Iya nggak apa-apa, sama kamu gratis. Kaget, bukan masa itu, gue kaget loh kok. Karena lu udah nganggapnya gitu. Terus dia bilang, oh jadi jual aja nih, katanya. Ya udah kalau gitu aku jual ya, dia bilang. Ya udah, kata aku, udah, aku keluar langsung dari situ. Tapi aku nangisnya kok aneh ya, karena aku main ke rumah ke studio juga, aku nggak pernah seksi ya kan. Terus gimana sih kayak kakak adik gitu. Karena emang dasarnya tuh laki-laki tuh sangean, mau menerkam ya. Mau menerkam. Gue alusin, dia langsung ceplosin. Sangean Cai. Itu apa namanya, bisa dibilang itu momen terenggak enak lah ya. Itu nggak enak banget. Karena kalau misalnya kalau produser yang gitu, yang kayak gitu, itu cuman baru omongan. Kayak dari temen ini ada produser yang nyari, ada yang nyari nih, tapi mau nggak jadi simpenan kayak gitu. Terus aku bilang nggak mau karena aku berkaca sama yang dulu, maksudnya sama pengalaman teman-teman aku juga kan, bilang mau jadi simpenan, karena aku punya cita-cita, aku pengen jadi penyanyi gitu, bukan jadi simpenan gitu. Dan gak bebas juga sih ya, karena lu udah pernah ngerasain kan. Tapi kalau lagi butuh duit gitu ya, kayak lagi pusing duit, kenapa gue gak jadi simpenan ya gitu kan. Tolong link di bawah ini nih. Kak, penyanyi dangdut tuh ada gerakan yang ciri khas gak sih Kak? Kalau aku sih, emang mau dikasih lihat ciri khasnya? Boleh, kalau mau disepil di sini mah bebas. Aduh, tapi kalau waktu aku duo Gobas itu kan ini ya nonjolin tete kan, tapi karena tete aku lebih kecil dibanding Cupi ya kan, aku kadang suka nggak pede ya kan, jadi aku lebih ke nonjolin ke pantat sih sebenarnya gitu. Mau lihat guys? Lihat boleh? Coba gendangnya dong, kalian kenapa sih? Kok pada diam? Soalnya kalau laki bulan puasa nih kayaknya agak-agak. Oh my god. Tapi tayangnya nggak pas bulan puasa kan ini? Besok kan tayang. Oke, boleh deh. Aduh, Gendangnya apa? Gendang Pak. Gapir. Bisa nggak jadi gendangnya buruan? Lebeu, meledak. Gendangnya kurang
Genangnya kurang profesional, Kak. Makanya jadi Aduh, parah banget sih emang kurang itu profesional. Kak. kameramen tuh udah ngecas. Iya. Sama dia tuh udah di zoom in. Itu emang keahliannya dia. Sebenarnya tuh dia tuh kalau bintang tamu kayak gini paling enak dia. Oh iya. Kenapa? Suka ngezoom gitu. Oh, buat bahan ya, Mas? Iya, padahal buat dia ngedit tuh sambil ngeces itu. Padahal nggak usah di Zoom juga kan bisa download VPN. Aduh, emang ya. Kak, terus tim aku nih udah riset, katanya konten kakak tuh di Instagram kan apa namanya yang seksi-seksi. Itu katanya orang tua kakak tuh nggak tahu. Bener gak? Iya sih, kalau yang di IG ya. Kalau yang di TikTok tuh nyokap tahu ya kan. Terus akhirnya pas balik tuh, Kak, katanya gitu, Kak, itu kok pada seksi-seksi katanya gitu, dia bilang. Oh, jangan atuh Kak, katanya gitu. Terus akhirnya dari situ aku blokir. Ya. Ya gitu. Bukannya sopan malah aku blokir. Anjir. Aku blokir ya, maksudnya aku juga malu kan kalau dilihat sama nyokap ya kan. Tapi gimana orang kerjanya kayak gitu. Kadang kan kalau endorse yang sama aku tuh kalau misalnya pasaran aku kayak endorsannya yang benar ya, maksudnya yang kayak produk ada ya produk, tapi kebanyakan kayak pembesar penis ya kan, terus pembesar payudara, obat stamina. Kamu mau ada banyak tuh di situ. Di rumah. Ya, yang endorse aku tuh yang kayak gitu-gitu. Jadi ya gimana, kita kan nyari uang gitu, dan itu kan cuman di kamera aja, di belakang kamera ya apalagi. Anjing. Aduh. Tapi itu tuh di Instagram tuh nggak tahu karena orang tua kakak nggak punya Instagram apa kayak gimana? Ya gaptek sih, Oh. gaptek. Nah, adik aku laki-laki yang paling kecil itu dia juga nggak, aku blokir karena dia masih kecil banget. Terus adik yang dua ya mereka ngerti gitu, dan aku bilang udah diblokir, disenyapkan gitu loh, di hide aja, karena aku juga sebenarnya malu, tapi gimana ya. Tapi Tuntutan. sih so far ya, anjay so far. Kita diem loh. Kita diem loh. Jaksel, aing jadi jaksel. Kita diem loh. Sejauh ini aku di IG sih rada di ini ya, di sortir lah ya. Karena kan manajer aku bilang kayak pengikut aku juga ada bupati, jadi aku yang nggak berani, ya maksudnya followersnya kan kayak bupati yang kayak gitu, yang suka manggil nyanyi ya kan. Kadang kalau event yang untuk pemerintahan, mereka itu kan suka ngelihat IG-nya tuh lebih condong ke sebagai penyanyinya atau sebagai pemersatu bangsa gitu. Karena kan mereka mengundang yang nanti masyarakat kan searching kita gitu loh. Nah, makanya aku menurut aku itu udah aku sortir sih, menurut aku sih. Gitu. Itu kali ya, soalnya mungkin mereka juga kayak takut diomongin sama warga-warganya. Lebih ke situ. Tapi secara pribadi gitu, untuk ibu bupatinya memang udah kenal sama aku, ya kita kenal baik. Karena kan mereka tahu kalau bahwa di Instagram itu kita kerja ya kan. Tapi kan masyarakat di luar sana nggak tahu ya kan. Nggak bisa. Jadi takutnya nilai image jelek aja sama yang undang gitu. Tapi ada kali Kak, bupati-bupati juga yang main di belakang. Nggak ada Bapak Ibu nggak ada Bu, bener Bu. Dewan kali ya. Aduh. Kalau yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya nggak ada, karena aku kalaupun misalnya ada yang genit aku nggak berani. Karena menurut aku itu ladang mata pencaharian aku gitu. Aku pengen walaupun aku begini, tapi aku pengen dikenal baik secara pribadi sama ibu bupatinya ya kan, atau ibu dewannya. Aku lebih seringnya justru sama kayak pengusaha kayak gitu, karena dutanya lebih banyak kayaknya nih ya. Dan resiko untuk pekerjaan menurut aku nggak terlalu berpengaruh gitu loh. Kalau itu kan jadinya gimana ya,
menurut aku kayak beban gitu. Misalnya aku dekat sama Bupati A, sedangkan aku diundang nih sama beliau dan aku pura-pura jadi nggak kenal lah atau jadi pura-pura temenan gitu kan. Nah terus kan ada istrinya baik, jadi gimana sih? Gak enak. Nggak enak gitu. Enakin Kak. Wah, lu kagak tahu lu ya, gue punya temen tuh. Wah, Banyak teman-teman aku juga shy. wah, jangan ditanya. Depannya mah, temen belakangnya mau pegangan. Banyak, makanya kalau punya gadun jangan dikenalin. Waduh, agak ngeri ya. Tapi Kak, katanya ada artikel juga yang bilang kakak ini pendangdut yang ngaku kehilang perawannya oleh guru spiritual. Wow. Apa tuh? Maksudnya kayak dekong kali ya? Apa dukun? Oh enggak sih, Apa? lebih ke sebenarnya kayak dia tuh ada menantunya yang punya pesantren besar pokoknya. Jadi dulunya itu dia bosnya ayah aku. Nah pada saat itu karena bertamu lah, ceritanya bertamu, terus kayak gimana ya, ayah aku tuh kan maksudnya dia percaya sama bosnya kan, terus tambah lagi dia dari pesantren yang terkenal ya kan, banyak ilmunya dan bisa ngajarin mungkin anaknya gitu kan. Nah tapi dari awal aku ngelihat dia tuh kayak udah feeling gitu, firasat gitu kan, nilai ini kayaknya nggak beres. Terus aku kadang suka risih, kadang kan kita kalau apalagi waktu bocah ya kan, kita di rumah pengen bebas, kayak pengen pakai celana pendek ya kan. Nah terus setiap hari dia datang mulu, jadinya kan kita gerah ya mau pakai baju panjang apa segala macam, karena bokap bilang pakai baju yang benar gitu terus kan. Nah aku mulai risihnya itu pas dia selalu ngebangunin jam 2 malam dengan alasan tidur di rumah kakak gitu? Iya, dia nginep terus. Lah? Iya, dia nginep terus, bahkan sama istrinya, sama anak-anaknya. Lu gak punya rumah? Iya beneran. Nginep Aneh terus, tahu beneran aku kesel banget ya kan. Terus suka Bosnya. ngebangunin jam 2 malam dan itu lagi SMA ya kan. Nah, jam 2 malam dan kita harus bangun subuh untuk ke sekolah. Ini jam 2 malam dia bangunin dengan alasan ajarin, katanya kan bilang ke ayahku, itu ajarin anaknya buat bangun malam ngaji. Dan aku pikir ngaji bener ya. Aku iya ngaji. Nggak ada Al-Quran di situ ya kan, terus cuman ngomong ngecoblak dan dalil yang ya mungkin ya itu betul karena aku kan nggak ngerti ya. Terus ya aku dengerin banyak ngecoblak, terus dia bilang dia fitnah, dia bilang kan dia bisa nerawang aku, katanya ini punya pacar nih waktu SMA, ini punya pacar nih, pokoknya gitulah dia nakal. Aku bilang aku nggak punya pacar kok, kata aku ya. Goblok kata. Iya, aku nggak punya pacar, nggak, pokoknya dia ini. Jadi karena omong hasutannya itu, jadi nyokap bokap tuh benar-benar kayak udah percaya banget. Terus akunya jadinya dikurung, kayak udah pulang jam segini harus udah di rumah, tapi selalu ketemu dia terus. Nah, atau waktu aku mau PKL ke mana, ke Malaysia kan, PKL mau PKL ke Malaysia dan harus bayar uangnya tuh ke Bandung. Nah aku mau sama bokap kan ke Bandungnya. Terus bokap aku bilang, Kak ikut aja sama Pak Haji, dia bilang ikut aja sama Pak Haji, dia juga mau ke Bandung. Terus aku bilang nggak mau, aku bilang gitu, ikut aja Kak, lumayan kan jadi ngirit ongkos. Nah karena waktu itu kan aku mau iya ya kasihan bokap gitu. Oh ya udah, aku ikut lah. Di perjalanan kita nggak ngobrol, dia terus ngoceh dengan dalil terus. Tapi di saat waktunya azan apa sih dia nggak berhenti, nggak pernah. Dan aku selama di rumah aku belum pernah ngeliat dia sholat. Makanya itu yang aku kesel. Lu ngajarin gue agama tapi lu nggak nyontohin, dia cuma ngecoblak doang ya kan. Nah pas udah gitu dia ke Bandung, terus karena si ponakannya dia tuh teman aku juga kan. Aku bilang gini, aku mau nelpon inilah, kataku ya, nama ponakannya nelpon. Nggak usah, udah malam karena jam 2. Nggak usah ngeganggu, nanti aja kita langsung ke rumahnya. Karena aku mau nginep di rumah ponakannya dia kan. Nah terus dia nelpon, mungkin pura-pura atau gimana, nggak diangkat nih. Yaudah kalau gitu kita ke hotel aja, dia bilang. Kita ke hotel aja. Terus aku bilang, nanti mau bilang dulu sama ayah sama ibu. Aku bilang gitu. Nggak usah, kamu nggak percaya saya. Dia bilang gitu. Kamu nggak percaya saya? Loh,
kenapa kamu gak percaya saya? Aku kalau mau, katanya nggak usah beli, nggak usah sama kamu, aku mau jajan aja di luar. Dalam otak aku, lah, aku nggak ada sumpah, nggak ada pikiran lu mau ngapa-ngapain gue kan. Maksud aku cuma mau bilang, ya kakak nggak jadi di rumah ini, aku mau di hotel gitu kan. Terus aku bilang, kok aneh kata aku. Terus dia bilang, kalau maupun aku beli di luar. Lah kan lu guru ya kan, kok omongannya gitu. Dari situ aku udah nggak enak ya. Terus aku udah langsung bilang, ya udah kita di hotel tapi kamarnya 2 kamar. Iya, dia bilang udah. Aku liatin aja ke resepsionisnya, bener nggak 2 kamar tuh betul. Masuk, ikut ngerokok dulu. Nggak ada pikiran apa-apa. Oh iya, aku bilang. Tapi ada rasa takut kan. Karena kan waktu dulu masih perawan ya say gitu. Belum sebar-bar sekarang. Terus udah tuh aku bilang, terus ngerokok dia, kamu punya pacar apa segala macam. Enggak, aku nggak punya pacar, aku bilang gitu kan. Terus, nah dia ngerokok. Yang terakhir aku ingat aku ditepakin. Bangun-bangun. Wow. Bangun-bangun gimana sih? Tiba-tiba nggak pakai apa-apa. Di samping itu dia dengan mukanya sudah tua, gigi ompong. Gila, gue diperawanin sama aki-aki. Tahu gitu sama pacar gue aja, ya kan? Maksudnya gue ngejaga selama ini gitu, ngejaga. Kalau pacaran juga ada batasnya. Ya paling cuman grepe-grepe dikit ya kan? Zaman dulu. Speechless loh, Kak. Bener. Aku langsung gini, kaget. Ya kan, kayak di film-film tau gak sih yang anjay ternyata gue kena nih kayak gini gitu. Terus dia bilang langsung, udah katanya nggak usah bilang dulu. Dia bilang, aku tau gak sih kayak ngentot. Wow. Emosi. Tapi orangnya di penjara nggak? Kalau sekarang di penjara. Oh, bagus. Dengan kasus yang sama. Oh, ntar dulu. Jadi aku tahu nih kayaknya siapa nih. Enggak ada. Pokoknya dia itu dari pesantren besar. Soalnya sekarang kan banyak tuh ustadz-ustadz yang di penjara gara-gara itu. Iya, makanya bukannya nggak percaya atau mandang gimana. Udah deh, mendingan yang kayak kita deh, yang biasa-biasa aja deh. Tapi aku maksudnya ada ustadz yang memang aku sering lihat kontennya gitu ya. Cuman kalau misalnya ada ketemu dikatanya, nih ada ustadz ini, aku suka merhatiin dulu. Ya walaupun dengan keadaan sekarang yang udah bandel ya, tapi aku kayak trauma gitu. Iya, mending jualan nggak sih sekalian? Itu tau gak sih kayak bingung terus turun dari kasur, sakit, anjir, bingung tuh, terus nangis di kamar mandi kan. Terus dia bilang ya udah nanti aku bilang, dia bilang gitu. Terus nah dari situ, tapi nyokap yang ininya aku sih rada nggak ini, dan itu kan di hotel aku ngelakuinnya secara sadar tapi aku nggak bisa apa-apa, dan orang tua aku juga ada di situ. Di kamar, ngelakuinnya di kamar ada di situ, jadi kayak kesirep gitu loh. Kayaknya dia sengaja kayaknya dia sengaja nyari yang perawan kayaknya. Emang gitu. ilmu buat nambah ilmu. Mungkin ya, tapi gimana ya? Dekong nggak sih hitungannya? Aneh, pokoknya aneh banget. Sekarang soalnya tuh ustadz-ustadz berkedok dekong, tau nggak sih? Gue sih bilangnya dekong ya. Iya ada sih, tapi nggak semua kayak gitu ya kan. Parah banget sih. Kalau gue jadi lu Tadi dulu. Abis itu ceritanya nih, aku beberapa 1 bulanan lah aku beda dengan beda karakter menurut ibu aku, sampai akhirnya ibu aku ngasih air yasin sampai keluar semuanya. Sebelumnya aku pengen ngadu sama ibu sama ayah, tapi setiap mau ngadu tiba-tiba orangnya ada. Setiap mau ngadu tiba-tiba ada SMS, gak usah kamu ngadu. Jadi kayak tahu. Setiap nih mau ngadu. Nah, akhirnya dikasih air yasin, akhirnya semua tuh sampai ibu aku segala macem marah lah. Dan ayah aku ceritanya mau kalau lapor polisi. Bukan, ceritanya mau labrak lah. Udah bawa samurai. Ayah aku balik lagi dengan bengong-bengong. Emang punya ilmu itu orang. Orang mana sih, Kak? Ada pokoknya. Orang mana, Kak? Tapi ya kalau udah seberang-seberang nih, jangan-jangan orang Kalimantan nih. Enggak, bukan. Ada. Oke, itu menurut gue shock sih dengernya, kayak
Anjing. Kesel. Wow, dengan gue seumuran gitu masih ngejaga ya kan. Aki-aki nggak tahu diri udah bau tanah, bukannya inget dosa, malah ingetnya berewitaan. Bohong aja lo ya kerjaannya. Ih. Terus tau nggak? Istrinya bilang ya udah katanya apa? Nikahin aja. Iya, saya mau kok katanya jadi di madu. Nyokap bilang najis katanya gitu. Soalnya saya juga dulu korban bunuh. Oh my god. Kata istrinya. Istrinya bilang begitu. Gila, emang berarti udah kayak gitu. Emang lu patut di penjara, anjing. Udah penjara aja sampai lu mampus lu ya, sampai lu jadi akar, tahu nggak tuh? Lu di penjara tuh, mampus lu ke situ. Ih, bete banget gue sama laki-laki nggak tahu diri. Dalil ya. Nggak boleh itu ya. Jual-jual agama itu nggak boleh. Parah pokoknya. Gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa sih. Itu mah parah banget sih, Kak. Terus nih, Kak, ada lagi artikel. Katanya kakak tuh pernah nggak dibayar. Atau ogah open BO dengan artis. Benar? Enggak sih sebenarnya. Waktu itu ada pertanyaan. Kamu pernah nggak sih sama artis? Terus aku jawab, ogah. Karena pasti nggak bakal dibayar. Bukan dalam artian tuh kayak open BO gitu loh. Enggak, maksud aku logik aja. Karena kebanyakan kayak teman-teman kan ya lebih kayak centang-centang ini. Iya benar. Kebanyakan manfaatin ketenarannya dan berpikir bahwa semua cewek tuh mau karena gue terkenal gitu. Mungkin si ceweknya pun gue mau deh jadi tenar gitu. Kalau aku nggak mau karena mendingan berteman deh gitu. Malu nggak sih kalau misalnya nanti satu frame gitu terus anjing gue pernah sama lu gitu nggak dibayar lagi. Iya. Itu. Tapi nih Kak, ada request dari salah satu kru namanya Mang Eki. Katanya gimana? Mang Eki. Yang mana nih? Mang Eki. Sebenarnya suka dipanggilnya EQ. Kalau aku manggilnya EQ. Coba keluarin suara kakak yang khas dengan EQ gitu, Kak. EQ. Aduh. Itu mah lebih ke lapar sih ya sebenarnya. Mendesah gak sih? EQ adalah kata EQ ini gimana caranya paling gampang bikin kakak sange? duit. Aduh. Gue gak bisa ngomong. Gimana itu Kak caranya? Duit. Wow, gue sangen nih. Enggak. Gampang aja sih karena Emang hiper kali ya? ya aku hiper juga. Sebenarnya sih kalau lakinya bisa ngeladenin tiap hari, aku tiap hari. Karena menurut aku kalau cewek sih Orang tinggal udah keluar juga bisa lanjut lagi ya. Iya nggak sih? gue lagi kayak lagi masukin Bisa lagi mau misalnya sekali keluar itu 12 kali atau 7 kali kita keluar tetap aja bisa lagi kalau dimasukin kok. Benar. Ya nggak sih, Mas? nggak ledeh. Anjir, aduh. Bisa terus, cuman kadang ada cewek yang malu gitu Buat ngomong. atau lagi pengen malu buat ngomongnya. Padahal nggak apa-apa kali ngomong aja karena kan sebenarnya Mas sebenarnya Mas kalau istri Mas bilang Mas sange gitu pasti hayu kan? Dia belum punya istri. Gas kan? Belum punya istri. Iya. Kok gas sih bilangnya dari dia bilang istri orang. Istri kontrakan. Oh my god. Tapi tipe cowok kakak yang bikin kakak muncrat tuh kayak gimana? Pernah sampai yang kata bintang tamu sebelumnya tuh kalau yang blowjob siapa? Ayu Gemes. Kak Ayu Gemes tuh bilang Akunya yang muncrat. Wah, Kak Ayu Gemes tuh udah tuh. Dia tuh banyak banget caranya. Ya aku sih lebih ke feel sih sebenarnya. Kalau misalnya kitanya cinta gitu kan. Kitanya cinta terus juga dianya juga selama ini sih dia servisnya bagus jadi muncrat terus. Tapi yang lebih sering muncratnya pas gitu.
Jadi ngebayangin. Dibayangin anjir. Posisinya dari mulai pelan, terus jadi kecepatan tinggi gitu, jadi tiba-tiba jadi kayak Valentino Rossi, ya kan? Kalau mobil tuh dari mobil Agya tiba-tiba ke mobil Porsche. Tiba-tiba jadi dia langsung naik helikopter, ya kan? Itu bener sih. Anjir. Gimana itu helikopter, Kak? Itu yang bisa bikin mencer sih. Ntar dulu, helikopter kayaknya gue pernah diliatin sama lu ya, Kak? Yang apa sih? Yang itu gitu terus gini. Tapi ya. nggak gitu Anjir. juga. Puyeng Itu nggak kali, Shay. Itu gak patah. Wah, gila. Tapi ya seperti itu, gitu. Kayaknya bintang tamunya terlalu jauh, guys. Terlalu jauh pengalamannya. Saya belum sampai sana masalahnya. Oke, kita mau ada games nih, Kak. Oke. Gamesnya ini aku mau manggil si Mang EQ dulu ya, biar oke. seru. Mang EQ. Masuk Eki. Mang. Mamang ini ceritanya tuh jadi om-om. Ini memang EQ. Iya. Mau di mana? Oke, gue pindah Gimana nih. sayang? Sok atau di sini? Nih. Boleh. Atau mau di pangkuan aku atau aku yang di pangku? Kebalik. Aku balik di sini ya. Nah, gamesnya ini praktekin dong seolah-olah kakak jadi Elsie terus godain om-om. Oh, LC-nya tapi yang udah jadi sekarang gitu ya. Kalau karena waktu LC itu kan aku masih pelas ya kan? Iya. Masih pelas ya kan? Boleh. Mang EQ, boleh Mang EQ. Mic mana mic? Lah bukannya nempel. Nyanyi kan ceritanya. Oh, itu mic ada asli. Ya. Kok dia nyariin mic sih, kan mic-nya nempel. Jadi ceritanya Elsie yang ngegoda nih. Bentar. Final. Gue jadi apa ini di sini? Mbak jadi maminya, Mbak. Oh iya, boleh. Ini barang bagus. Kemarin nomor 13 ada. Udah yang ini aja. Ini Saya bisa dibawa pulang Ini paling kok. oke, ini udah barang baru ini. Ah, udah boleh dah. Iya. Lanjut. Ini dia udah minum duluan apa di luar ya? Jadi ngomong gitu. Udah teler duluan. Abang mau milih lagu apa? Itu. Hah? Pecah 1000. Aku pecahin mau. Aku pecahin mau nggak? Ya, boleh. Tapi biasanya kalau jadi Elsie ngomong nggak pakai ini sih. Apa? Nggak pakai mic. Mic-nya yang lain deh. Mic yang lain. Ini mic-nya nih. Abang baru. Baru. Saya nggak ngerti nih. Mau di sini apa? Nanti lanjut. Ya, ntar kita Apa? lanjut. Aduh, nggak bener nih kepala saya nih. Udah, Ini beneran bungkus dia tuh. aja bungkus. Tapi nggak ada yang mengalirkan. Ah, aman. Aman ya, aman. Masih ini sealnya masih ori. Mas Ari. Seal Masih apaan? Strong. Ya, sil apaan ya aku? Iya, seal. Oh, ini kalau kata kakek aku ini jejengkolennya gitu. jengkolen gitu. Abang, beneran mau pilih lagu apa? Mau aku nyanyiin apa? Gesek-gesek dong. Oh, mau. Gimana sih? Mau aku goyangin aja. Gesek-gesek. Kilauan Ki. Ih. Ayo. Biasanya mami tuh manggilnya abang ya. Iya, Bang. abang. Bang, ini barang bagus, Bang. Abang, tapi nanti lanjut ya. Soal harga gampang, nanti ke mami kasih aja 200.000. Mami, 200.000. Aduh, lagi Maminya diskon kasih nih. 200.000. Mami ya. $200.000 ya, Amerika. Abang ya. bawa uang kan? Aduh. Ada tuh. Mana? Ada. Sam. Asisten nih. Tas asistennya katanya. Aku rada gak enak, puasa nggak bang? Biasa makanya ini ya. Kita menahan. Keluarin aja Bang, nggak apa-apa Bang. Di sini mah aman Mau aku Bang. keluarin? Boleh. Nggak, ini aku mau acting lebih. Cuman aku Boleh. kasihan. Boleh Dia Kak. lagi puasa, Wak. Udah Kak. Haram halal hajar. Nanti aja deh, kasihan dia udah keringet. Nuhun teh. Ya, bawa mic-nya ya. Aduh.
Tapi itu sih ya Kak, apa namanya, kalau jadi LC sekarang kayaknya rata-rata lebih barbar sih ya. Iya, yang aku lihat sih mereka lebih barbar sih. Karena kan aku udah nggak jadi LC. Tapi maksudnya masih bergaul lah sama mami-mami kayak gitu masih? Oh, enggak. Cuman ada, karena aku kan nggak banyak ya, cuman waktu itu doang. Di mana sih? Boleh sih, Ada. aku pengen denger, nggak usah Ada. dikasih tahu. Aku pengen ada denger, di pengen satu kota lah. Jadi waktu itu tiba-tiba aku ke sana tuh, terus aku jadi bintang tamu di ulang tahun kota tersebut. Aku ada, gue dulu pernah Searching. ada pernah sampai ada tukang bakso yang mbak ini ya, aku dulu kan panggilannya bukan ini ya, mbak ini ya, terus aku langsung kaget. Tapi aku nggak mau jadi orang yang sombong gitu. Karena alhamdulillah, maksudnya dengan dulu yang cuman nyanyi di room, sekarang ternyata aku udah diundang jadi di ulang tahun kota ya kan. Kota tersebut ada kayak kebanggaan sendiri gitu. Bahkan kayak ada tuh yang suka datang kan anggota gitulah, anggota suka datang terus tiba-tiba dia lihat, dia ngepamin aku kan. Terus dia ngechat, sekarang hebat ya gitu. Tapi maksudnya ada kebanggaan sendiri gitu loh. Alhamdulillah udah menjadi yang lebih baik gitu. Dari perkara masalah si aki-aki sampai akhirnya tenar dan punya nama dan bisa cari uang sendiri ya Kak ya, tidak bergantung dengan laki-laki juga. Tidak dikurung ya kan, kita bebas berekspresi ya kan. Iya. Oke, gila seru banget sih ngobrol sama Kakak. Sebenarnya masih pengen lanjut. Iya, ntar aku ceritain deh. Nanti kayaknya kalau udah nggak bulan puasa boleh buka-bukaan lebih parah. Itu dia. Aku bingung. Maaf ya Mas Eki. Eki. Oke guys, itu dia keseruan kita bareng Kak Ozil. Yeay, makasih loh Kak. Ya, sama-sama sayangku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube kita buat kalian yang mau support terus dan kita panggil yang barbar lagi. Terus komen juga siapa yang mau dipanggil. Jangan lupa, pokoknya di komen paling penting. Sampai ketemu lagi. Yeay. Cheers dulu dong Kak. Nggak puasa kan? Nggak puasa, aku nggak puasa. Oh, oke.